Kata beliau kalau mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram. Jadi harus halal dulu. Nah, ini bener guys. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri nggak boleh berduaan, ya kalau mau berduaan ya harus halal dulu, sampai situnya benar. Tapi ya selanjutnya ini yang bikin kita geleng-geleng kepala nih. Kita dengarkan nih. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Nah, dihalalin dulu. Menikah. Saya waktu itu sempat nanya, kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong, gitu kan? Kata beliau nggak usah, kamu kan janda, gitu. Waduh. Karena Bu Ana ini janda, Pak Yusuf Mansur mengatakan bahwa tidak perlu wali gitu ya. Aduh, ini ajaran dari mana ya? Tapi ini pengakuan Bu Ana ya. Sejauh ini belum ada juga klarifikasi dari Pak Yusuf Mansur. Entah apakah Pak Yusuf Mansur mau buka suara mengenai hal ini. Ya harusnya memang buka suara ya. Kalaupun tidak benar ya Pak Yusuf Mansur bisa membuktikan bahwa ini tidak benar terjadi. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah, karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri. Lalu apa yang diinginkan oleh Bu Ana saat itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah berita yang ya cukup membuat saya kebingungan ya, harus memulai dari mana membahas berita ini karena waduh aneh banget lah pokoknya ya. Jadi ini ada sosok wanita yang bernama Ibu Ana itu mengaku dinikahi oleh Pak Yusuf Mansur di kamar hotel berduaan tanpa wali, tanpa saksi. Nah, jadi Bu Ana ini awalnya mau hijrah gitu guys, belajar agamanya ke Pak Yusuf Mansur. Tetapi Pak Yusuf Mansur bilangnya harus dihalalin dulu, yaitu dinikahin lah di hotel berduaan tanpa wali, tanpa saksi. Ini menurut berita yang beredar ya, bukan ucapan saya pribadi. Nah, di sini ada media Tribun ya, Tribun Sriwijaya Post juga sudah memberitakan mengenai ini, dan media-media lainnya juga sudah banyak yang memberitakan mengenai ini. Kita simak dulu aja cuplikan singkat video dari Tribun ini ya. Sosok Ana dinikahi Ustadz Yusuf Mansur di hotel, diceraikan lewat BBM, niat hijrah biar nggak berduaan. Heboh, Ustadz Yusuf Mansur diduga menikahi wanita yang ingin hijrah. Kabar tersebut ramai jadi perbincangan karena pengakuan Ana. Sosok Ana yang memberi pengakuan mengejutkan tentang Ustadz Yusuf Mansur itu pun disorot. Diketahui Ana mengaku telah menikah siri dengan Ustadz Yusuf Mansur pada 2011 silam. Ya, ini bukan sekedar nikah siri ya, karena pengakuan Bu Ana itu tanpa wali, tanpa saksi. Kalau nikah siri setahu kita itu kan hanya pernikahan yang tidak tercatat secara kenegaraan gitu ya. Dokumen-dokumen negaranya setahu kita itu nikah siri. Tetapi saksi, walinya, semuanya ada di situ. Nah, yang dilakukan Pak Yusuf Mansur ini menurut berita yang beredar dan pengakuannya Ibu Ana yang dinikahinya itu, katanya tanpa wali, tanpa saksi. Ini pernikahan macam apa ini? Sekilas mengingatkan kita dengan kasus yang juga sempat pernah viral ya, yaitu Kiai Fahim Mawardi yang juga ada kabarnya menikah tanpa wali, tanpa saksi. Tapi entah kebenarannya seperti apa. Yang jelas teman-teman, dengan adanya berita-berita semacam ini, sadarlah bahwa kebodohan yang dibungkus agama itu bahaya sekali, mudah sekali memakan korban teman-teman. Jadi berhati-hatilah teman-teman ya. Kita coba simak dulu pengakuan dari Bu Ana ini ya untuk mengetahui lebih jelasnya. Beliau itu bermaksud untuk meminta untuk jadi karena saya ada niatan pengen hijrah. Nah, jadi Bu Ana ini pengen hijrah katanya. Bagus loh sebenarnya niatnya ya. Ingin mendekatkan kepada Allah ya, ingin belajar agama lah gitu. Kata beliau kalau mau saya ajarin itu nggak boleh berduaan. Jadi kalau berduaan itu haram. Jadi harus halal dulu. Nah, ini bener guys. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri nggak boleh berduaan, ya kalau mau berduaan ya harus halal dulu, sampai situnya benar. Tapi ya selanjutnya ini yang bikin kita geleng-geleng kepala nih. Kita dengarkan nih. Halal itu artinya menikah gitu ya Pak. Nah, dihalalin dulu. Menikah. Saya waktu itu sempat nanya, kalau nikah berarti harus nemuin bapak saya dong, gitu kan? Kata beliau nggak usah, kamu kan janda, gitu. Waduh. Karena Bu Ana ini janda, Pak Yusuf Mansur mengatakan bahwa tidak perlu wali gitu ya.
Aduh, ini ajaran dari mana ya? Tapi ini pengakuan Bu Ana ya. Sejauh ini belum ada juga klarifikasi dari Pak Yusuf Mansur. Entah apakah Pak Yusuf Mansur mau buka suara mengenai hal ini. Ya harusnya memang buka suara ya. Kalaupun tidak benar ya Pak Yusuf Mansur bisa membuktikan bahwa ini tidak benar terjadi. Ya kita simak lagi nih pengakuan Bu Ana. Oh, jadi gimana? Nah, kemudian beliau jelaskanlah menikahnya ala beliau gitu. Gitu ya, Pak? Iya. Ya, Yusuf akhirnya Mansur. hari itu pulang saya dari Singapura terjadilah prosesi pernikahan yang saya kan nggak ngerti ya. Saya kan awam agama, orang mau hijrah nggak ngerti Islam tapi lagi pengen bener gitu loh. Jadi ya saya pikir terus saya tahu beliau itu tokoh agama terkenal. Jadi ya saya nurut aja gitu. Nah, ya inilah ya, saya tuh dari tadi bingung ya, mau mulai dari mana ya, mau bahas gimana ya. Tadi kita udah dengar sendiri bahwa Mbak Ana mengakui bahwa dirinya awam terhadap agama dan melihat Pak Yusuf Mansur ini adalah tokoh agama, jadi percaya-percaya aja. Itu guys, kita tuh nggak bisa fanatik buta terhadap seseorang. Kita harus tetap menggunakan akal sehat kita, teman-teman ya. Hal ini diperjelas lagi keterangannya oleh pengacara yang mendampingi Ibu Ana ini ya. Coba kita simak juga keterangan dari pengacaranya ya. Jadi gini teman-teman, Bu Ana bercerita kepada saya bahwa Bu Ana ini baru pulang dari Singapura. Kemudian pada saat di Singapura, Bu Ana ini BBM-an, kemudian pulang dijemput oleh nggak tahu ajudan atau sopir. Kemudian awalnya akan di hotel di dekat bandara, tetapi di bandara ternyata penuh. Lalu Bu Ana ini katanya diajak ke hotel di sekitar Jakarta Pusat. Lalu di dalam kamar itulah mereka menikah ala yang bersangkutan itu. Tapi karena Bu Ana ini tidak paham agama, Bu Ana itu menganggap pernikahan tanpa wali kemudian tanpa penghulu itu dianggap sah gitu. Wah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita simak lagi ya. Terus kemudian Bu Ana ini ya sudah karena sudah menikah, mereka mengatakan di dalam pernyataan itu pernah melakukan hubungan suami istri. Lalu apa yang diinginkan oleh Bu Ana saat itu? Ya, namanya dalam kamar ya, laki-laki perempuan dan ya menganggap bahwa sudah menikah ala Pak Yusuf Mansur ya. Ya logika guys ya, perempuan laki-laki di dalam kamar berduaan. Ya apa yang terjadi kan begitu. Ini semua masih baru pengakuan Ibu Ana ya. Belum ada persidangan, belum ada pembuktian apa-apa dan lain-lainnya. Tetapi berdasarkan video konferensi pers yang ditayangkan di berbagai macam channel seperti channel Jia TV, channelnya Tayyibah dan ini juga ya. Tayyibah TV maksud saya, ini punya Pak Darso Arif dan juga Tribun ya sudah memberitakan, ada juga Detektif D dan juga channel Cahaya Islam yang saya lihat sudah memberitakan mengenai hal ini. Itu semua berdasarkan pengakuan Bu Ana dan sekali lagi saya ulang bahwa Bu Ana mengaku ada buktinya gitu ya, seperti screenshot percakapan dan lain-lainnya. Ini udah cukup lama guys ya beritanya, sudah 9 hari yang lalu. Kalau saya lihat di channelnya Detektif D itu videonya 9 hari yang lalu dan sudah ditonton 500.000 lebih. Jadi nggak mungkin lah Pak Yusuf Mansur tidak tahu ada berita hal seperti ini. Apalagi banyak juga media-media lain yang memberitakan. Menjadi pertanyaan juga ya, kenapa Pak Yusuf Mansur sampai sekarang masih mendiamkan hal ini teman-teman ya. Tidak ada klarifikasi karena ini sayang sekali menyangkut citra baik agama Islam. Pak Yusuf Mansur kan sebagian orang memandangnya sebagai ustadz teman-teman. Apalagi ini kasusnya wanita mau hijrah, pengakuannya begitu. Tetapi dinikahi dengan cara yang secara syariat agama harusnya ini tidak benar ya. Karena tanpa wali, tanpa saksi di dalam kamar berduaan. Semoga ini cepat terselesaikan, terungkap fakta yang sebenarnya. Karena ini berkaitan dengan citra baik agama Islam. Takutnya ada pembenci-pembenci Islam yang mengambil momen ini untuk menjelek-jelekan agama Islam. Siapapun yang salah harus dihukum seberat-beratnya. Kalau Pak Yusuf Mansur salah, ya dihukum
dihukum. Tapi kalau Bu Ana yang salah mengada-ngada cerita, ya juga harus dihukum teman-teman. Kembali lagi saya ulang pesan saya yang di awal tadi sudah saya sampaikan, jangan fanatik buta yang wajar-wajar aja lah teman-teman ya. Pakai akal untuk berpikir. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebong musik nih bos, ebong musik.